warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas ukuran statistik. Langsung saja, yang pertama ukuran pemusatan. Nah, kenapa disebut dengan ukuran pemusatan? Karena kalau misalkan ada data 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, nah nanti datanya ini akan memusat ke tengah-tengah. Makanya disebut dengan pemusatan. Nah, itu ada rata-rata, median, modus kayaknya enggak, kuartil. Jadi rata-rata, median, kuartil itu adalah ukuran pemusatan karena nilainya bakalan ke tengah-tengah, cenderung memusat ke tengah-tengah. Nah, pertama kita ngebahas rata-rata. Rata-rata itu sebut juga mean, merupakan salah satu ukuran pemusatan dari suatu data. Beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk menggantikan istilah rata-rata adalah rata, rataan, rata-rata hitung, rata-rata aritmatika. Itu semua sama aja, rata-rata. Nah, rata-rata ini rumusnya jumlah semua nilai pengamatan, maksudnya jumlah semua datanya berapa, itu kamu jumlahin, nanti dibagi sama banyak pengamatan, banyak datanya itu ada berapa. Nah, kalau misalkan dia bilang di sini X1, X2, X3, Xn datanya, terus banyak datanya adalah N, maka rumusnya ini orang sering nulis X bar, ini rata-rata, itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, nanti sebanyak berapa, di sini kan sebanyak Xn, berarti sampai Xn kamu jumlahin, nanti dibagi sama banyak datanya ada N, atau secara matematis disebutnya sigma I sama dengan 1 N. Ini dibacanya nih data dari data pertama sampai data ke N. Ini X, ini data keberapa dibagi N. Jadi sigma I 1 sampai N XI per N. Langsung contoh, misalkan NEM Matematika 12 orang siswa SMP yang masuk ke SMA itu ada 9, 4, 7, 5 dan seterusnya. Tentukanlah rata-rata NEM Matematika ke 12 siswa tersebut. Nah, kalian tinggal jumlahin aja. Jadi X bar sama dengan dijumlahin semua nilai NEM-nya berapa, 9 tambah 4 tambah 7 dibagi sama banyak orangnya ada berapa, banyak datanya ada 12, berarti dibagi 12 sama dengan 5,67. Nah, ini adalah rata-ratanya. Kita langsung ke soal. Nomor 1 ini gampang, nggak usah. Nah, nomor 2, jika nilai rata-rata dari data 6, 9, 7, 5, X, 3X, 4, 5, 8, 6 adalah 7, maka nilai X yang memenuhi berapa? Nah, kita berfokus sama rumus dari rata-rata, yaitu adalah jumlah data, berarti 6 ditambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah X tambah 3X tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6 dibagi banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10 sama dengan rata-ratanya 7. Nah, nanti kalian tinggal jumlahin nih, 6, 9 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6 itu jumlahnya 50 ditambah, nah si X sama 3X ini baru dijumlahin bisa, jadinya 4X per 10 sama dengan 7. Nanti 10 sama 7 nya tinggal dikali silang, jadinya 50 tambah 4X sama dengan 70. Berarti 4X sama dengan 70 dikurang 50, pindahin kan. Terus 4X sama dengan 20, berarti X nya sama dengan 5. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini dibilang upah 5 orang pekerja. Nah, 5 orang pekerjanya itu kita anggap A, B, C, D, dan E. Terus dia bilang upah yang paling senior. Yang paling senior ini kita misalkan aja si A 2 kali upah yang paling junior. Paling juniornya kita anggap si E. Jadi kita bisa tulis upah senior itu sama dengan 2 kali upah junior, berarti A sama dengan 2E. Terus
upah masing-masing dari 3 orang yang lainnya sama dengan upah yang paling junior ditambah 1.200. Dibilang upah masing-masing. Nah, karena dibilang masing-masing berarti itu sama aja si B, si C, si D itu upahnya itu sama dengan si E ditambah 1.200. Jadi upah 3 orang yang lainnya itu sama dengan upah yang paling junior si E ditambah 1.200. Berarti E plus 1.200 masing-masing. Terus dikasih tahu juga kalau misalkan jika upah rata-rata ke 5 orang tersebut sama dengan 36.000, berarti upah rata-rata, berarti kita gunakan rumus rata-rata. Berarti semua datanya si A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5 ini sama dengan 3.600. Nah, seperti biasa 5 sama 3.600 nya kamu kali silang, berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E ini sama dengan 18.000. Nah, kalau udah kayak gini, nah si A ini kan sama dengan 2E, kamu ganti A sama dengan 2E ditambah B-nya itu sama dengan E ditambah 1.200, C-nya juga sama E ditambah 1.200, terus si D-nya juga sama E ditambah 1.200 plus E-nya tetap E, ini sama dengan 18.000. Nanti 2E tambah E jadi 3E tambah E jadi 4E tambah E lagi jadi 5E ditambah E lagi jadi 6E ditambah ini 1.200 nya ada 3, jadi kamu kalian aja 1.200 kali 3 itu 3.600 sama dengan 18.000. Berarti 6E sama dengan 18.000 dikurang 3.600. Berarti 6E sama dengan 18.000 dikurang 3.600 sama dengan 14.400. Berarti E sama dengan 14.400 dibagi 6 sama dengan 2.400 kelebihan. Nah, berarti upah pekerja yang paling junior itu kan E itu adalah 2.400. Kita lanjut ke nomor 4. Apabila rata-rata dari X, 3, X kuadrat, 9, 10 adalah 5, 3/5, maka nilai X sama dengan berapa? Nah, ini juga sama, kita gunakan konsep rata-rata aja, jadi nggak usah bingung. Tinggal kalian jumlahin aja semua datanya, jadi X ditambah 3 ditambah X kuadrat ditambah 9 ditambah 10 dibagi datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan rata-ratanya 5, 3/5. 5, 3/5. Berarti ini 3 ditambah 9, 12 ditambah 10, 22. Berarti X kuadrat tambah X tambah 22 sama dengan 5, 3/5 itu kalau kita rubah jadi pecahan biasa itu sama aja 5 kali 5, 25 tambah 3, 28. Berarti 28/5. Nah, ini masih per 5 juga. Nah, karena ini 5 itu bisa dicoret. Jadi X kuadrat tambah X tambah 22 sama dengan 28. Ini kalau 5 di bawah itu sama dengan, itu dia bisa dicoret. Nah, berarti X kuadrat plus X ditambah 22, ini kita sama dengan ini 0. Jadi kalau ada X kuadrat, ada yang ada X-nya, ada yang ada X-nya. Nah, itu kita sama dengan ini 0. Berarti X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini kita faktorin. Kita faktorin, ini kan X kuadrat, berarti sini X sama X. Nah, 6 itu 3 kali 2. Berarti di sini 3, di sini 2. Karena dia min 6, berarti yang satu plus, yang satu min.
karena tengahnya plus, berarti yang gedean yang plus, yang kecilan yang min. Ini sama dengan 0. Kalau udah sampai sini berarti X tambah 3 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Nah, karena X nya bilangan bulat positif, berarti kita ambil X yang sama dengan 2. Berarti jawabannya X sama dengan 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Umur anak tertua, ini 5 orang anak sama kayak tadi, kita anggap A, B, C, D, E. Umur anak tertua sama dengan 2 kali umur anak termuda. Anak tertua kita anggap A, anak termudanya kita anggap E. Berarti kita bisa tulis, kan ada 5, A, B, C, D, E. Anak tertua A itu umurnya sama dengan 2 kali anak yang paling muda. Nah, terus ada satu anak yang umurnya 2 tahun lebih tua dari yang termuda. Ada satu anak yang umurnya 2 tahun lebih tua dari yang muda. Nah, kita anggap misalkan si B. Karena berarti kan antara B, C, D kan. Anak yang lainnya itu. Berarti ada anak yang lainnya nih, umurnya itu 2 tahun lebih tua. Berarti E ditambah 2 tahun lebih tua dari yang paling muda, si junior itu. Terus ada satu yang umurnya 4 tahun lebih tua dari yang termuda. Nah, kita anggap misalkan si C. Berarti C sama dengan umurnya 4 tahun lebih, dibilang ada satu anak yang umurnya 4 tahun lebih tua dari yang termuda. Berarti yang paling muda ditambah 4 tahun. Terus dibilang lagi, ada satu lagi 2 tahun lebih muda dari yang tertua. 2 tahun lebih muda dari yang tertua. Berarti si D ini umurnya 2 tahun lebih muda. Berarti si A dikurang 2 tahun. Kalau lebih tua ditambah, kalau lebih muda ya berarti umurnya berkurang kan. 2 tahun lebih muda berarti dikurang. Terus, jika umur rata-rata kelima anak tersebut sama dengan 19, maka umur anak tertua tuh A. Berarti yang ditanya si A-nya ini berapa? Rata-ratanya 19 umur mereka. Berarti sama saja kayak soal-soal berikutnya. A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5 karena ada 5 orang. Itu sama dengan umurnya 19 rata-ratanya. Kita kali silang, A tambah B tambah C tambah D tambah E itu sama dengan 5 kali 19. Itu sama aja 95. Nah, si A itu umurnya 2 kali si E. Ditambah si B itu E tambah 2, si C E tambah 4, si D ini A dikurang 2. Nah, karena kita pengen semua tuh dalam bentuk E biar bisa dikerjain, berarti ini kita rubah nih A min 2 nya ini. Karena kan A nya udah dikasih tahu 2E, berarti 2E min 2. Berarti D nya itu kita masukinnya 2E min 2 ditambah E nya tetap E sama dengan 95. Nanti 2 tambah 4 dikurang 2 itu sama dengan 4. E nya nanti ada berapa? 2E tambah E 3E, 4E ditambah 2E jadi 6E, ditambah E jadi 7E. Itu sama dengan 95. Berarti 7E sama dengan 95 dikurang 4, 7E sama dengan 91. Berarti E sama dengan 91 bagi 7. E nya berarti berapa? 13 ya. 1 bagi 7 sama dengan 13. Berarti umur si E itu 13, yang paling muda. Tapi kan yang ditanya yang paling tua kan. Berarti si A. Karena si A nya sama dengan 2E, berarti ini A sama dengan 2 dikali 13. Berarti A sama dengan 26. Berarti yang paling tua umurnya 26 tahun. Itu yang E. Terus yang nomor 6.
Seorang tukang bakso mengamati hasil penjualan baksonya dari sejak hari Senin hingga hari Minggu. Ternyata banyak porsi penjualan baksonya mengikuti barisan aritmatika. Nah, ini udah digabung nih antara statistik sama aritmatika. Ternyata banyak porsi penjual baksonya mengikuti barisan aritmatika. Pada hari Senin, bakso yang terjual ada sebanyak 95 mangkok. Jika rata-rata bakso yang terjual sama dengan 107 mangkok, maka banyak bakso yang terjual pada hari Minggu berapa? Dibilang seorang tukang bakso mengamati hasil penjualan baksonya dari sejak hari Senin hingga Minggu. Ternyata banyak porsi penjualan baksonya mengikuti barisan aritmatika. Pada hari Senin, bakso yang terjual sebanyak 95 mangkok. Jika rata-rata bakso yang terjual sama dengan 107 mangkok, maka banyak bakso yang terjual pada hari Minggu adalah. Nah, karena dia mengikuti barisan aritmatika, berarti kalau kita tulis aja di sini A, B, C, D, E, F, G. Berarti ini hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini G-nya hari Minggu. Nah, karena dia ngikutin barisan aritmatika, berarti A plus, oke, jangan A, B, C, D deh. Tanggap misalkan K, barisan aritmatika tuh gini, A tambah, ini A nih, jadi hari Senin itu suku pertama, jadi kita anggap A, ini hari Senin. Nah, hari Selasa itu suku kedua, ini U pertama, suku pertama. Hari Senin itu suku kedua, berarti A ditambah B. Nah, hari ketiganya itu kan Rabu, itu A ditambah 2B. Nah, ini rumus aritmatika kayak gini. U4 nya itu hari Kamis, A ditambah 3B. U kelimanya itu A ditambah 4B. U6 nya itu berarti A ditambah 5B. Nah, hari Minggu ini hari ke-7 berarti A ditambah 6B. Nanti kita jumlahin aja karena kan dia minta rata-rata kan. Berarti kan U1 ditambah U2 tambah U3 titik sampai U7 dibagi 7 karena ada 7 itu sama dengan 107 mangkok rata-ratanya kan dia bilang. Di sini ya 107 mangkok. Terus hari Seninnya ini si A itu 95. Berarti ini A-nya sama dengan 95. Nah, berarti kita hapus yang ini. Berarti di sini A langsung aja 95. Atau ini kita jumlahin aja nih di sini di bawahnya. Ini A tambah A tambah A, ini kita jangan seperti A tambah A tambah A, ini 7A ditambah A tambah 2B, 3B, 6B, 10B, 15B, 21B. Nah, berarti 7A ditambah 21B dibagi 7 ini sama dengan 107. Nah, nanti 7 dikali 7 itu 7, A nya kan udah tahu 95, berarti ini 95 ditambah 21B sama dengan 107 kali 7 itu 947, 749. 95 kali 7 5 3, 9 kali 7 63 tambah 3 66. Kita pakai kalkulator aja biar tepat. 95 kali 7 665 ditambah 21B sama dengan 749. Jadi 21B sama dengan 749 dikurang 665. 21B sama dengan 749 dikurang 665 dengan 84. Berarti B-nya 84 bagi 21 sama dengan 4. Nah, B itu maksudnya apa sih di sini nih?
Ini kan hari pertama A, hari keduanya itu berarti kan bertambah. Nah, kalau aritmatika itu dia bertambahnya konsisten, berarti ditambah 4, nanti ini ditambah 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 4, 6 kali 4, kayak gitu. Nah, kan dia minta hari Minggu kan, berarti hari Minggu itu U7, suku ke-7-nya, berarti A ditambah 6B. Nah, karena A-nya udah tahu 95 ditambah 6 dikali B-nya ini kita udah tahu juga kan, 4. Berarti ini 95 ditambah 6 kali 4, 24. Berarti sama dengan 119. Berarti pada hari Minggu dia ngejual 119 mangkok. Oke, kalau nggak paham, jelasin ulang nih. Dia bilang, ini kan ngebentuk diet aritmatika dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin dia ngejual 95. Rata-ratanya tuh satu minggu dia 107 mangkok. Kita tulis di sini. Hari Senin itu A, itu sama dengan 95 kan. U2-nya hari Selasa dia ngebentuk diet aritmatika, berarti A tambah B. Nanti hari Rabunya A ditambah 2B. Nah, ini emang rumus aritmatika kayak gini. Nah, karena rata-ratanya 107, berarti U1 ditambah U2 sampai U7, ini dibagi 7 sama dengan 107. Nah, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, kalau dijumlahin itu hasilnya 7A ditambah 21B. Kita tulis 7A tambah 21B dibagi 7 sama dengan 107 nih. Terus, karena A-nya udah tahu 95, kita ganti A-nya sama 95. Jadi 7 dikali 95 ditambah 21B sama dengan 749. Dari 107 dikali 7. Ini kali silang aja kalau udah kayak gini. Nanti dapat B-nya berapa? 4 kan? Karena yang ditanyanya hari Minggu. Hari Minggu kan U7. Berarti A ditambah 6B. Karena A sama B-nya udah tahu masing-masing, kamu tinggal masukin aja. A-nya 95, B-nya 4. Nanti didapat 119. Seperti itu. Ini agak susah karena dia udah digabung sama materi yang lain aritmatika.